Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini kita kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Mari dalam persekutuan ini kita akan memperhatikan firman Tuhan sesuai dengan tema kita pada bulan Februari ini, eksposisi surat 1 Korintus. Dan berkenaan dengan tema ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan perhatikan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 yang akan menjadi bacaan kita. Tapi kita juga akan memperhatikan nanti ada beberapa bagian di pasal yang ketiga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian pada sore hari ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Mari kita akan berdoa. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Kalau Allah berbicara kepada kami melalui sebuah bagian firman Tuhan, kami tahu bahwa Allah mempunyai maksud yang baik bagi kami. Ada saatnya Allah mengingatkan kami akan bahaya-bahaya dalam kehidupan berjemaat. Dan Allah yang tahu hati kami, Allah yang tahu pikiran kami, Allah yang tahu emosi kami, Allah yang tahu seluruh kehidupan kami. Allah yang berbicara kepada kami. Dan sore hari ini, berbicaralah ya Tuhan kepada sekalian kami, kepada semua jemaat Tuhan. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, hamba berdoa, hamba hanya bisa melakukan ini oleh karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena Engkau yang memimpin. Karena itu mari berbicaralah kepada semua jemaat Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tema kita eksposisi surat 1 Korintus, saya kasih tema kecil, bahaya perpecahan di dalam jemaat. Itu yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Kalau kita memperhatikan gambar yang ada di belakang saya, maka apa yang Bapak Ibu pertama kali lihat tentang gambar ini? Putri, apa yang Putri lihat tentang gambar ini? Ya, gimana? Kakek. Putri melihat kakek dan nenek. Tapi mungkin Fran punya cara pandang yang berbeda atau sama. Apa yang Fran lihat? Gimana? Dua orang lansia yang sedang bertatapan, sama dengan Putri. Debbie, apa yang Debbie lihat pertama kali? Ya, ada laki-laki yang pegang gitar dan yang satu perempuan. Sepintas lalu
inilah gambar yang dimaksud. Biasanya gambar ini digunakan kalau sedang ada tes kepribadian. Sore ini kita tidak sedang tes kepribadian Bapak Ibu, tetapi sore ini saya hanya mau menampilkan gambar ini untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika sebuah gambar ditampilkan, maka orang yang melihat itu dia akan melihat dari sudut pandangnya. Dan kalau itu adalah sudut pandangnya, pertama kali ketika saya ditunjukkan gambar ini, lalu ada yang bilang, ada kakek nenek. Lalu saya bilang, masa sih? Saya nggak lihat itu, yang saya lihat cuman 2 orang, yang satu bermain gitar dan satu duduk pakai topi. Mereka bilang, enggak, ada kakek dan nenek. Lalu, loh kok bisa? Itu yang terjadi karena memang sudut pandang saya itu hanya melihat si ini, 2 orang ini. Tetapi yang lain melihat ada kakek dan nenek di sini. Gambar ini membuat kita tidak perlu berdebat karena memang cara pandang kita yang berbeda untuk suatu hal yang sama. Bukankah begitu Bapak Ibu? Kita punya cara pandang yang berbeda. Kalau kita bicara tentang cara pandang yang berbeda ini, maka ini menjadi awal pembuka kita untuk melihat apa yang terjadi di Korintus, di jemaat Korintus. Sebab apa? Mereka itu adalah jemaat yang di pasal 1 ayat 1 sampai 9 itu sedang menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya di dalam Tuhan. Cara pandang yang dibangun Paulus di pasal 1 ayat 1 sampai 9 itu menunjukkan bahwa ini loh kamu yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Yaitu jemaat itu disebut sebagai jemaat Allah yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Diperkaya dalam segala hal. Yang diteguhkan imannya sampai hari Kristus datang kembali. Yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Yang dipimpin oleh Allah yang setia. Dan nanti pada bagian yang selanjutnya mereka disebut sebagai manusia rohani. Artinya bahwa ketika seseorang ada di dalam Kristus, maka cara pandang kita kepada orang itu harus sesuai dengan cara pandang Allah bagi dirinya. Dia dulu orang berdosa. Dia dulu orang yang dikenal sebagai orang yang paling berdosa di tengah-tengah keluarganya, di lingkungan tempat kerjanya, atau di kampungnya. Dia orang yang paling berdosa. Tetapi ketika Kristus merubah hidupnya, dia disebut sebagai jemaat Allah. Dia disebut sebagai orang yang dikuduskan Allah. Sehingga ini akan membuat kita mengerti bahwa kedudukan jemaat di hadapan Allah, kedudukan jemaat di dalam Kristus itu harus sesuai dengan cara pandang Allah bagi jemaat itu. Karena dia sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pasal 1 ayat yang ke-10 sampai pasal yang ke-16, kita akan menemukan bahwa ada banyak persoalan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Dan itu berkenan dengan cara pandang mereka. Tentang apa Bapak Ibu? Cara pandang mereka tentang kehidupan mereka di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang menjadi masalah terbesar di dalam kitab Korintus. Karena orang itu lupa diri. Lupa siapa sebenarnya dia di dalam Kristus Yesus. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa bahwa apa yang terjadi di Korintus
pasal 1 ayat 10 dan seterusnya yang berhubungan dengan cara pandang yang salah berkenaan dengan kehidupan seseorang di dalam Kristus Yesus itu tidak terjadi dengan kita di tengah-tengah jemaat GPI Efata Salatiga ini. Kiranya kita semua itu memiliki cara pandang yang benar sebagaimana Allah memandang kita di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, akibat cara pandang yang salah dari dalam jemaat Tuhan itu menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Ayat yang ke-10 dari pasal 1, di situ firman Tuhan menyatakan begini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang diinginkan Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah jemaat itu erat bersatu dan sehati sepikir. Jangan ada perpecahan. Tetapi kenyataannya terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Dan kalau kita melihat ini, kenapa ini menjadi sesuatu hal yang penting, masalah yang penting yang dituliskan pertama kali di dalam kitab Korintus di antara masalah-masalah yang lain. Karena masalah perpecahan ini tidak bisa dianggap sepele, Bapak Ibu. Apalagi itu di dalam gereja Tuhan. Di bangsa kita saja kita menyebut bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau jemaat Tuhan tidak bersatu, maka jemaat itu juga bisa runtuh. Dan ini masalah di dalam gereja. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benih perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus itu benih perpecahan yang harus diselesaikan, harus diputus, harus dipotong. Namun kenyataannya Bapak Ibu, bukan hanya jemaat Korintus, tapi jemaat di Filipi, jemaat di Roma, bahkan sampai jemaat masa kini di gereja masa kini. Bulan Oktober kemarin saya berkunjung ke sebuah kota, melakukan pelayanan ke sana. Dari beberapa rekan hamba Tuhan yang aktif pelayanan di sana, saya dapat informasi bahwa gereja-gereja di sana itu gereja-gereja yang rentan dengan perpecahan. Jemaat Tuhan yang ada di sana, gerejanya itu bagus-bagus Bapak Ibu. Belum ada di Indonesia gereja yang warna gerejanya itu dari kota sampai ke desa itu sama. Semua gereja itu warnanya sama, catnya sama. Kombinasi warnanya itu sama. Tetapi Bapak Ibu, itu hanya warna bangunan, warna cat gerejanya. Tapi hati jemaatnya tidak sama sehingga rentan dengan perpecahan. Dan menurut rekan saya yang pelayan di sana mengatakan bahwa hari ini satu gereja pecah, lalu dirikan gereja yang lain dan besok gereja yang pecah itu mereka akan pecah lagi. Itu bukan sesuatu berita yang menyenangkan. Itu tidak menyenangkan. Tapi bukan hanya di daerah Bapak Ibu. Di kota besar seperti Jakarta pun rentan dengan perpecahan. Bisa terjadi. Bahkan hamba Tuhan yang satu karena punya karisma, maka ketika dia pindah, jemaat yang ada di gereja itu dibawanya semua. Artinya bahwa hal ini bukan hal yang sepele Bapak Ibu. Ini hal yang berbahaya di gereja. Kenapa saya kasih temanya bahaya perpecahan di gereja? Karena yang terjadi, perpecahan itu bukan memuliakan nama Tuhan. Itu hanya meninggikan ego orang-orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perpecahan itu akan membuat, kalau Paulus menulis di sini, orang-orang yang menyebabkan perpecahan mereka disebut manusia duniawi. Keras Bapak Ibu. Kenapa disebut manusia duniawi? Karena kamu tidak taat pada roh Allah.
makanya kamu disebut manusia duniawi. Siapa yang mau disebut seperti itu? Kamu, firman Tuhan bilang, seharusnya kamu disebut jemaat Allah. Orang yang disebut sebagai manusia rohani. Tapi kenyataannya tidak begitu. Karena perpecahan, karena menyebabkan perpecahan, maka disebut manusia duniawi. Itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan, kehendak Tuhan itu adalah jemaat erat bersatu dan sehati sepikir. Jemaat yang berasal dari berbagai-bagai suku, kaum, dan bahasa. Dari berbagai etnis, dari berbagai latar belakang budaya, dari berbagai latar belakang ekonomi. Ketika berkumpul bersatu, firman Tuhan bilang harus bergandengan tangan dan erat bersatu. Sehati sepikir di dalam Kristus Yesus. Itu kehendak Allah. Sebab apa? Mazmur 133 ayat yang pertama, ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baik dan indahnya jikalau saudara hidup rukun bersama. Ayat yang ketiga, seperti embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah Allah memerintahkan berkat, kehidupan bagi umat Tuhan. Perhatikan, ini Gunung Hermon, gunung bersalju di Timur Tengah. Tingginya hanya sekitar 2000 sekian meter di atas permukaan laut. Tapi dia pada musim tertentu dia bersalju. Salju dari gunung ini ketika mencair menghasilkan sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Yordan. Aliran Sungai Yordan itu kemudian membentuk sebuah danau yang besar yang disebut dengan Danau Galilea. Di sepanjang aliran air itu, disitulah orang bisa menikmati berkat Tuhan. Ada pertanian yang bagus. Di situ orang bisa menangkap ikan, nelayan-nelayan bisa menangkap ikan. Disitulah mereka mendapatkan kehidupan karena ada berkat. Kalau kita adalah pribadi-pribadi yang ada dalam sebuah jemaat yang diminta oleh Tuhan supaya hidup bersatu, erat bersatu dan sehati sepikir, maka itulah maksud Tuhan. Sebab apa? Kita menerima berkat daripada Allah. Berkat itu akan mengalir dalam diri kita sehingga itu bisa dinikmati oleh orang lain. Yang membawa kehidupan bagi mereka. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apabila kita menginginkan perpecahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perpecahan itu akan merusak. Perpecahan itu akan merusak sendi-sendi kesatuan di tengah jemaat Tuhan. Dan perpecahan itu akan menghancurkan kita Bapak Ibu. Saya tanya Mas Ulis, Mas, kenapa di tema bulan ini dikasih gambar ini? Gambar ini, apakah ini dari Mas Ulis? Enggak, dari Ibu Gembala kata Mas Ulis. Oh, Ibu Gembala ketika minta kasih gambar ini Bapak Ibu tahu. Saya enggak tahu apa yang dipikirkan oleh Ibu Gembala. Tapi yang saya renungkan begini. Membaca kitab Korintus. Kalau kehidupanmu tidak benar, maka kamu akan hancur seperti bangunan ini. Membaca kitab Korintus, 1 Korintus. Kalau kehidupanmu tidak benar, kalau kamu tidak membangun kehidupan rohani yang baik, tidak membangun kehidupan rohani yang benar, maka kamu akan menjadi manusia duniawi. Dan kalau kamu manusia duniawi, hidupmu akan hancur seperti ini. Apakah itu yang kita inginkan di dalam Tuhan? Tentunya tidak Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Amin. Amin. Bukan ini yang kita inginkan. Tetapi yang terjadi kalau kita lihat di sini. Ada orang-orang yang senang membuat perpecahan di dalam jemaat. Bapak Ibu tahu. Kalau perpecahan itu merusak sendi-sendi kesatuan kita di dalam gereja.
maka perpecahan itu akan membuat kita seperti hidup di neraka. Kenapa? Hal yang paling berat itu bukan saat kita beradu argumen. Karena berargu argumen itu, argumen berarti kita akan mencari dasar alasan supaya kita bisa menjawab seseorang. Tapi hal yang paling berat itu adalah menjaga perasaan orang yang tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Tenang Bapak Ibu, itu paling berat. Menjaga perasaan orang. Padahal orang yang kita jaga perasaannya, orang yang seperti ini. Yang maunya seperti ini. Yang pemikirannya bukan pemikiran yang konstruktif. Tapi pemikirannya destruktif. Capek Bapak Ibu, capek tenanan. Capek mikir orang seperti itu. Yang dipikirkan bukan hal yang baik. Tapi yang dipikirkan itu adalah hal yang tidak baik. Yang dibesar-besarkan hal yang tidak baik. Lah kenapa? Puas, senang. Bagi dia senang. Tapi bagi kita orang yang rohani kita nggak senang. Ya udahlah aku mengerti aja lah. Aku paham dengan kamu, aku ngerti aja lah. Kenapa? Karena itu yang terjadi dengan dia. Membuat kita seperti hidup di neraka. Dan kalau ada perpecahan di dalam sebuah jemaat, Bapak Ibu tahu, gereja kehilangan makna persekutuannya. Bisakah kita bersekutu, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama dengan orang yang kita tidak sukai? Bisa. Beberapa orang mereka tidak suka. Salaman, bertatap muka, tidak senang. Kalau benih-benih itu sudah ada dalam hati, bahkan satu kata yang mungkin itu kata yang tidak sengaja kita ucapkan, itu bisa jadi masalah. Karena benih-benih sudah tidak ada. Itu sangat tidak mengenakan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, sore hari ini kita harus sepakat bahwa aku tidak mau ada benih perpecahan di dalam gerejaku. Amin Bapak Ibu. Aku tidak mau ada benih perpecahan di tempatku. Aku tidak mau ada benih itu. Karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Mengapa terjadi perpecahan dalam jemaat? Pemicunya apa sih? Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Kenapa orang-orang itu kok mau-maunya seperti itu? Kita perhatikan di ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dari 1 Korintus. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Faktor pertama kenapa orang suka membangun opini atau sikap untuk yang menyebabkan terjadi perpecahan. Itu dimulai dari egonya sendiri. Kalau Alkitab bilang begini, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Baca dalam Kolose pasal yang ketiga. Matikanlah di dalam dirimu. Siapa yang matikan? Ya kamu. Kalau membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 ini, perhatikan pernyataan, kamu masing-masing berkata. Kamu ini siapa? Jemaat itu. Masing-masing itu siapa? Masing-masing itu adalah jemaat yang mengelompokkan dirinya. Jadi satu jemaat, satu gereja, ada kelompok-kelompok sendiri. Yang satu mengatakan aku dari kelompok Paulus. Satu mengatakan aku dari kelompok Kefas. Satu bilang aku dari kelompok Kefas itu Petrus.
Apolos. Lalu satu mengatakan bahwa aku dari kelompok Kristus. Jadi yang dipikirkan mereka itu bukan Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka. Tapi yang mereka pikirkan itu adalah siapa orang yang memimpin mereka. Jadi mereka kemudian tetap kekeh. Mereka tetap pada pendiriannya. Aku dari golongan Paulus. Aku dari golongan Kefas. Aku dari golongan Apolos. Aku dari golongan Kristus. Ketika Paulus mendengar ini, Paulus mengatakan bahwa adakah Kristus terbagi-bagi di tengah-tengah kamu? Kenapa kamu mengelompokkan dirimu seperti itu? Karena egonya. Ada yang melihat, aku dari golongan Paulus. Karena Paulus yang merintis jemaat ini, Paulus yang mengajar kami untuk hidup dalam Tuhan. Dan Paulus yang memimpin kami untuk membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tapi ada yang bilang begini, aku dengan kelompok Petrus, Kefas. Kenapa? Dia adalah pemimpin gereja mula-mula. Dia punya karisma sebagai pemimpin gereja mula-mula. Kalau Paulus selalu menentang tradisi sunat di dalam kehidupan orang Yahudi, kalau Petrus dia masih memberi kelonggaran karena pelayanannya kepada orang-orang yang bersunat, bukan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi dia merasa bahwa kalau aku ikut Paulus, pasti aku ditentang. Aku mau ikut Petrus saja. Dia tetap mau mengikut Petrus. Tapi ada yang bilang aku ikut Apolos. Dia seorang yang cerdas. Dia fasih mengajar kitab suci. Tapi dia berpegangan pada baptisan Yohanes. Aku mau ikut dia. Tapi ada yang bilang begini, aku mau ikut kelompok Kristus sajalah. Karena sekarang aku sudah ada di dalam Kristus. Paulus bertanya pada mereka, kenapa kamu berpikiran demikian? Adakah Kristus terbagi-bagi bagi kamu? Sebenarnya Kristus tidak terbagi-bagi. Tapi karena egomu sendiri, kamu kemudian mengkotak-kotakkan dirimu. Apakah itu yang diajarkan oleh para rasul? Tidak seperti itu. Itu adalah sesuatu yang muncul dari diri mereka sendiri. Dan Paulus di dalam pasal yang ketiga, itu kemudian sudah berusaha sedemikian supaya mereka itu dibawa kepada pemikiran bahwa jangan sampai kamu mengkotak-kotakkan dirimu dalam sebuah jemaat. Jangan sampai mengkotak-kotakkan dirimu dalam sebuah jemaat. Karena ketika kamu mengkotak-kotakkan dirimu, ada sesuatu hal yang terjadi dan itu bisa menimbulkan iri dan perselisihan. Dan iri dan perselisihan itu adalah kunci masuk di dalam perpecahan. Dan itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani. Bapak Ibu, kalau kita bilang ego itu suatu yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita itu kemudian mencari apa yang kita mau, kekeh pada pendirian kita, dan tidak mau mengakui orang lain. Dalam hal tertentu ego itu bisa positif. Tapi kebanyakan kalau orang bilang ego itu sesuatu yang negatif. Ini yang terjadi di jemaat. Dan Bapak Ibu, kalau jemaat itu mau hidup bersatu, untuk membangun bersama-sama di dalam rumah Tuhan, maka dia harus menurunkan egonya. Bagaimana menurunkan egonya? Belajar rendah hati. Itu menurunkan ego di situ. Belajar terbuka untuk menerima perbedaan. Tetapi perhatikan, di dalam Kristus harus belajar untuk melihat bahwa kepentingan Kristus di atas segala-galanya. Bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan Kristus di atas segala-galanya. Bukan kepentingan pribadi. Begitulah cara mematikan ego. Tapi kalau jemaat tidak mematikan egonya, membiarkan hal-hal yang kecil itu dibesar-besarkan supaya menimbulkan masalah, apa kamu nggak capek?
menciptakan masalah. Apa enggak capek? Ya mungkin bagi kamu aku enjoy aja. Tapi tahu enggak itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Seharusnya tidak seperti itu. Karena Allah menempatkan kita dalam sebuah jemaat, dalam sebuah gereja. Supaya kita menjadi berkat di gereja itu. Supaya kita bisa membangun, bukan merusak. Kalau begitu, matikan egomu. Kalau begitu, matikan benih-benih perpecahan yang ada dalam dirimu. Kalau begitu, matikan benih-benih perpecahan yang ada dalam pikiranmu. Kalau begitu, matikan benih-benih emosi yang bisa menimbulkan perpecahan di dalam gereja, di kelompok persekutuanmu. Matikan itu. Kalau itu tidak dimatikan, maka tunggu waktu saja kapan akan meledak dan terjadi sesuatu hal. Kalau itu tidak dimatikan, maka kehancuran itu akan dekat. Dia sudah ada di depan matamu. Karena itu matikan ego. Selain ego, kenapa orang itu mau membesar-besarkan perpecahan? Hal yang kedua itu karena dia tidak mengerti pelayanan hamba Tuhan. Di pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, Paulus itu ketika berbicara dengan jemaat Korintus, dan bahasa saya di sini, tetap ngeyel Bapak Ibu. Lalu di ayat yang ke-5, ke-4 itu dituliskan begini. Jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Mereka adalah pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Yang kedua ini penting Bapak Ibu. Kenapa jemaat itu kemudian bisa menimbulkan perpecahan seperti itu? Karena mereka tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus, kalau kamu melihat kami hamba Tuhan, lihatlah berdasarkan sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandangmu. Ya, berdasarkan sudut pandang Tuhan bahwa seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang dipanggil oleh Allah, yang dipercaya oleh Allah untuk melakukan sebuah pelayanan berdasarkan keunikan dirinya, Bapak Ibu. Berdasarkan keunikan dirinya, berdasarkan caranya. Makanya jangan heran kalau Apolos dengan kefasihannya berbicara dan kepandaiannya dia bisa mengajar dan membuat orang senang. Karena memang itu karunia Tuhan bagi dia seperti itu. Tapi bagi Paulus, Tuhan menyingkapkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan doktrin tentang Kristus sehingga dia bisa mengajarkan, menyingkapkan rahasia tentang Kristus kepada jemaat Tuhan. Itu cara yang Tuhan berikan bagi dia sehingga Petrus saja mengakui bahwa surat-surat Paulus itu kadang-kadang itu membuat orang tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Paulus karena hal-hal yang berat yang Tuhan percayakan bagi dia. Tapi kepada Petrus, Tuhan memberikan kepada dia kuasa sehingga dimanapun dia melayani di situ ada mujizat-mujizat Allah yang nyata. Itulah cara Tuhan memakai seorang hamba Tuhan. Lah kalau begitu, jemaat ketika melihat hamba Tuhan, mohon Bapak Ibu jemaat, ojo dibanding-bandingke. Nek hamba Tuhan siji karo hamba Tuhan liyane. Sing api. Tapi sing kono luweh api. Nah, gitu kan ceritanya. Ki api, tapi ning kono luweh api. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau hamba Tuhan juga punya perasaan ketika dibanding-bandingkan. Syukur-syukur kalau hamba Tuhan yang dibanding-bandingkan itu punya konsep diri yang baik. Kalau dia sendiri sedang rapuh konsep dirinya,
ketika dibanding-bandingkan seperti itu, tambah hancur hidupnya. Kasihan kan pelayanannya. Jadi apa yang mau diajarkan di sini? Lihatlah seorang hamba Tuhan berdasarkan kasih karunia Allah bagi dia. Ketika mengajar, ketika berkhotbah, cara Pak Charles mengajar beda dengan cara Ibu Yulia, beda dengan cara Pak Surya, Ibu Surya, beda dengan cara Pak Ngasto mengajar, beda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain mengajar. Beda. Beda Bapak Ibu. Tetapi semua itu membicarakan hal yang sama tentang Kristus. Karena memang kita beda Bapak Ibu. Kita punya pendekatan yang berbeda. Kita bisa melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Namun, perhatikanlah bahwa yang terpenting itu bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lihatlah, ada yang merintis pelayanan, ada yang akan meneruskan pelayanan itu. Tetapi perhatikan, Allah ada di situ untuk memimpin semua pekerjaan Tuhan itu. Kalau Allah ada di situ, maka apa hak kita untuk membuat perpecahan terjadi di dalam gereja? Tidak ada hak kita di situ. Tidak ada. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Bertahun-tahun Bapak Ibu, saya belajar untuk melihat hal ini. Saya berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang saya dibandingkan dengan orang lain. Ada saatnya mereka merasa bahwa Om Charles lebih baik. Saya bilang jangan begitu. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan diutus untuk melayani ke daerah. Perhatikan, mereka itu baru belajar pelayanan. Jangan dibandingkan dengan orang yang sudah jam terbangnya bertahun-tahun pelayanan. Cara dia mengajar sekolah minggu, cara dia berkhotbah. Itu mesti berbeda Bapak Ibu dengan mereka yang sudah punya jam terbang tinggi Bapak Ibu. Lalu ketika mereka dibanding-bandingkan, mereka disalah-salahkan, apa enggak mesake? Apa enggak mesake Bapak Ibu? Ada yang sampai takut, aku takut berkhotbah. Aku takut mengajar. Kenapa? Nanti aku disalahkan. Kan kasihan. Lihatlah bahwa mereka sedang dipersiapkan Allah, mereka sedang belajar. Saya senang ada seorang orang tua ketika pelayanan di Kalimantan, lalu dia bilang begini, kalau saya dengar khotbah, saya tidak melihat orangnya, tapi saya mau melihat berita apa yang dia sampaikan. Mungkin penjelasannya itu membuat kita bilang secara ilmu homiletik itu tidak masuk. Tidak apa-apa dia bilang. Mungkin ada sesuatu yang salah yang dia jelaskan. Tidak apa-apa dia bilang. Karena apa? Yang saya dengar firman Tuhan. Kalau dia salah, saya akan luruskan, saya akan benahi. Jadi itu yang Bapak Ibu, kalau melihat bagian ini, itu adalah cara untuk meredam terjadinya perpecahan dalam jemaat Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu, untuk hamba Tuhan GPIAI yang melayani di GPIAI, ojo dibanding-bandingkan. Sing siji karo sing siji. Satu dengan yang lain. Karena semua itu adalah hamba Tuhan yang melayani Allah sesuai dengan kasih karunia yang Allah berikan. Bukan hamba Tuhan, WL. Mereka yang memimpin pelayanan altar. Mereka yang terlibat aktif dalam pelayanan. Kalau memang ada sesuatu hal yang menurut kita kok koyok ngono ya. Mungkin dia baru belajar. Kita harus memahami tugas kita itu adalah memotivasi dia supaya dia terus berkembang. Karena apa? Semua sedang membangun di rumah Allah. Semua sedang membangun di rumah Allah. Jangan sampai pemikiran kita itu membuat dia menjadi hancur. Ini bukan didukung, bukan dimotivasi, malah dielek-elek. Lah aku dijelek-jelekkan seperti ini, ya wis ben, aku nggak mau pelayanan lagi. Yo mesake Bapak Ibu. Mesake orangnya. Bisa-bisa kita salah. Bisa-bisa karena berarti kamu ini bukan pemikiran rohani tapi pemikiran duniawi sedang berkuasa atasmu. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kenapa timbul perpecahan? Bukan karena tidak mengerti.
Selain tidak mengerti tentang pekerjaan Tuhan, perhatikan, ada orang-orang yang tidak bertumbuh secara rohani. Pasal 3 ayat 10, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasar yang diletakkan itu adalah Kristus. Dasar yang diletakkan oleh pendiri gereja ini adalah Kristus. Dan dan kemudian orang-orang akan melanjutkan pelayanan itu, membangun terus di atas dasar Kristus Yesus. Semua yang melayani, baik di musik, di altar, itu semua sedang melayani Tuhan. Melayani Kristus Yesus. Karena itu perhatikan bagaimana membangun di atasnya. Supaya bisa membangun di atasnya, maka pribadi tersebut harus bertumbuh di dalam Kristus. Harus bertumbuh dalam Kristus. Bagaimana mau pelayanan tapi tidak bertumbuh. Makanya Bapak Ibu, jadi pengkhotbah itu paling beratnya itu adalah ketika kamu harus belajar mengampuni. Nah, itu jadi pengkhotbah. Karena kamu berkhotbah kepada jemaat untuk mengampuni, jemaat akan mengampuni, lah kamu sendiri gimana? Dan Alkitab mengatakan bahwa seorang guru dia akan dihakimi berdasarkan apa yang dia ajarkan. Apa enggak abot? Dulu ada mahasiswa Stefa ketika membaca kitab Yakobus pasal 3 ayat 1, ketakutan lalu dia kabur tinggalkan Stefa. Baru 3 bulan di Stefa kabur tinggalkan. Karena apa? Dia bilang, kalau saya baca itu, ayat itu, saya tidak mampu. Bagaimana saya mengajarkan kebenaran kepada orang lain sedangkan hidup saya tidak benar. Karena tidak mampu, dia bilang lebih baik saya kabur saja. Karena saya takut akan dihukum. Jangan seperti itu teman-teman Stefa. Jangan berpikiran seperti itu. Mulailah sekarang bangun kehidupan rohanimu. Karena semakin engkau bertumbuh di dalam Tuhan, engkau akan mempunyai pengertian-pengertian yang benar tentang pekerjaan Tuhan. Terutama engkau akan mempunyai pengertian yang benar tentang Kristus. Dan itulah menjadi dasarmu untuk membangun di dalam jemaat Tuhan. Apa yang terjadi di jemaat di Korintus, itu ada di pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31, ada satu persoalan di situ, yaitu persoalan yang terjadi antara jemaat dari latar belakang Yahudi dan jemaat dari latar belakang non-Yahudi. Ketika mereka mempersoalkan tentang Kristus, orang-orang Yahudi bilang, masa Kristus adalah Mesias? Mesias yang kami nantikan tidak seperti itu, dia tidak akan mati seperti itu. Mesias yang kami nantikan adalah seorang raja yang akan mengembalikan kejayaan Israel. Tapi orang-orang Yunani mengatakan bahwa masa seseorang yang harus kita ikuti adalah seorang yang mati. Bukan seperti itu. Itu tidak ada di dalam pikiran kami sebagai orang Yunani. Tidak ada seperti itu. Itu adalah sebuah kebodohan. Tapi Paulus mengatakan bahwa di luar pemikiran kalian, walaupun aku bodoh di dalam Kristus, aku memberitakan bahwa Kristuslah yang mati di atas kayu salib untuk menebus hidupmu. Dan jemaat ini harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu, perhatikan bagaimana membangun imanmu di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai salah membangun imanmu. Sebab apa? Suatu hari imanmu itu akan diuji. Kalau engkau membangun dengan dasar yang benar, emas, perak, batu, permata, engkau akan melewati ujian itu dan tampil semakin bersinar. Tapi kalau engkau membangun imanmu dengan dasar yang tidak kuat, Alkitab mengatakan bahwa kamu akan diselamatkan, tapi seperti dari api. Kamu tidak dapat apa-apa di situ. Kan kasihan. Bangunlah dasar imanmu yang benar. Bangunlah dasar imanmu yang teguh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa orang menimbulkan perpecahan? Karena mereka melupakan siapa diri mereka. Hakikat diri mereka yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bilang begini. Kalau kamu memperhatikan firman Tuhan. Jangan sampai engkau lupa. Engkau lupa ketika engkau berjalan. Engkau lupa siapa dirimu. Firman Tuhan itu seperti tidak ada artinya bagi kamu.
Jangan begitu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu karena melupakan hakikat dirimu yang sebenarnya di dalam Kristus, melupakan bahwa Allah hadir di dalam dirimu, Allah itu menguduskan hidupmu, dan tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Kalau engkau melupakan itu, maka engkau sedang membangun kehancuran bagi dirimu. Kau sedang membangun kehancuran. Dan ini menjadi peringatan bagi mereka yang mau merusak gereja, yang mau merusak jemaat, yang mau supaya ada perpecahan di dalam jemaat. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang merusak bait Allah, siapa yang merusak jemaat Tuhan, maka Tuhan akan menghancurkan dia. Siapa yang gak takut kalau dengar seperti ini? Itu berarti bahwa orang-orang yang mau merusak gereja, mereka sedang berhadapan langsung dengan Allah. Mereka sedang berhadapan langsung dengan Allah. Bukan dengan manusia, tapi mereka sedang berhadapan langsung dengan Allah. Dan ini sebuah peringatan besar bagi gereja di zaman sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang teman, rekan hamba Tuhan, yang bercerita kepada saya bagaimana pergumulan pelayanannya. Ada satu jemaatnya bersama dengan keluarganya dan adik dari jemaat itu yang adalah pengurus gereja. Itu adalah orang yang dipercaya untuk membangun gereja. Kerjanya bagus Bapak Ibu. Bagus, saya lihat kerjanya bagus benar. Sampai saya bilang, kerjamu ini sama seperti orang yang kerja di Malaysia. Bagus kerjanya. Tetapi hatinya tidak bagus. Dia selalu mencari-cari kesalahan hamba Tuhan. Ada saja hal yang dipersoalkan berkenaan dengan hamba Tuhan. Dan dia tidak segan-segan menentang hamba Tuhan. Sehingga suatu hari gembalanya itu menelpon saya dan berbicara dengan saya. Om, kayaknya saya itu mau melepas pelayanan. Saya enggak mau. Saya setiap hari Senin dan Kamis harus pergi melayani mereka. Tapi di sana nyawa saya diancam. Hidup saya diancam. Karena mereka tidak senang dengan saya. Dasarnya apa saya tidak tahu. Sungguh pun kita berbuat baik dengan dia. Semua yang baik itu tidak benar di matanya. Bulan Desember kemarin. Hanya karena masalah Natal. Timbul masalah di dalam pengaturan konsumsi. Jadi ceritanya itu adalah konsumsi ini sudah dipercaya catering yang akan menangani. Tapi yang terjadi itu adalah keluarga daripada pribadi tersebut yang mengurus konsumsi sudah diberikan uang. Uangnya nggak diserahkan ke catering. Pihak catering sudah telepon, gimana? Di sana tetap nahan. Rupanya dia secara sepihak membatalkan dan dia bilang kita buat sendiri. Kan ini sudah menimbulkan masalah di gereja. Tapi ketika dibicarakan, mereka malah menentang hamba Tuhan. Lapor sampai kepala desa Bapak Ibu. Hamba Tuhan bilang begini, terus harus gimana? Saya mengasihi mereka, saya pergi pada mereka. Tapi kalau melihat begini, saya angkat tangan, saya nyerah. Cari saja orang lain. Siapa yang mau melayani? Siapa yang mau ke sana silahkan. Bukan enak Bapak Ibu jadi hamba Tuhan kalau mendapatkan ancaman seperti itu. Tapi saya besarkan hati teman saya ini. Saya bilang jangan begitu. Kamu harus tahu bahwa Tuhan memanggil kamu untuk melayani di tempat itu. Tuhan mempercayakan tugas pelayanan itu sampai kamu bisa bangun gereja. Jemaat yang awalnya hanya cuma 2 kakak, sekarang jadi 20 kakak. Tapi kemudian terjadi seperti itu, jangan patah semangat. Kenapa? Karena antara dirimu dengan diri dia beda. Walaupun dia seorang Kristen, tapi dia kan orang Kristen duniawi.
cara pikirnya, cara pandangnya, segala sesuatu yang dilakukan itu hanya untuk kepentingan dia, bukan kepentingan Kristus. Sedangkan kamu ada di situ untuk kepentingan Kristus, bukan kepentinganmu sendiri. Tetap bertahan, berdoalah untuk mereka. Tetap ajar mereka untuk bertumbuh di dalam iman. Sebab apa? Kalau ada orang yang mau merusak pekerjaan Tuhan, dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Orang yang mau merusak pekerjaan Tuhan, dia akan berhadapan langsung dengan hamba Tuhan. Orang yang menentang Tuhan, dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Saya belajar ini Bapak Ibu. Bertahun-tahun sebagai hamba Tuhan. Saya ajar orang-orang yang ikut di belakang saya. Sungguh pun kamu dengan seorang hamba Tuhan dan dia salah, jangan sekali-kali kamu menentang dia. Karena dia seorang yang diurapi Tuhan. Apa hakmu untuk menghakimi dia? Tidak ada hakmu untuk menghakimi dia. Tidak ada juga hakmu untuk merusak pelayanannya. Karena apa? Tuhan yang memimpin dia. Kalaupun dia salah, biar Tuhan yang menghukum dia. Kembalikan itu pada Tuhan. Tuhan yang akan menghukum dia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk merajut kesatuan, bukan untuk menimbulkan perpecahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perpecahan akan menghancurkan kehidupan jemaat. Jangan sekali-kali berpikir untuk merusak pekerjaan Tuhan hanya karena dirimu yang masih manusia duniawi. Sebab itu akan merusak. Tetapi kesatuan itu akan membangun jemaat. Ini yang kita rindukan, ini yang kita harapkan. Kalau ini ditulis pertama kali di dalam kitab Korintus ini, supaya mengingatkan kita bahwa kita milik Kristus yang dipercaya untuk membangun jemaat, bukan untuk merusak jemaat. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu adalah kehendak Allah bagi kita sekalian. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Saya kembalikan pada Bapak Ibu. Tapi pilihanmu Tuhan tahu. Kiranya Bapak Ibu tidak salah memilih. Mari kita berdoa.